Lur, aku wis telat iki buat bantu-bantu di UMKM nasi kaleng milik Pak Trisila. Wah, jangan sampai ketahuan nih, Lur. Wis, aman, Lur. Pak Trisila ndak ada. Santai. Hah? Oh no. Bapak udah datang toh, Pak? Kamu kok baru datang? Iya, Pak. Jam berapa ini dulu? Sama kayak kemarin, Pak. Ya kamu. Ngapain terlambat? Wah, ini matahari belum keluar, Pak. Masih pagi. Ini jamnya kelewatan, ini masih jamnya rusak. Ya aja kamu. Kayak di Jakarta aja matahari gak kelihatan. Bener, Pak. Itu masih matahari belum keluar. Terus udara juga macet, Pak. Udah itu ditunggu teman-teman. Bantu angkat-angkat ya. Ada bawang, ada daging segala macam. Ya, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Lur, nasi kaleng kok namanya instan? Nasi kok instan? Zaman modern gini memang ada-ada yo inovasi yang makin memudahkan hidup kita. Nanti kita intip yo Lur cara pembuatannya. Tapi sebelumnya aku harus bantu-bantu angkat bahan pelengkap untuk lauk pauknya dulu Lur. Ada berapa kalung Mas Haru? 15, Pak. Ya, bawang putih 15 kalung, makasih ya. Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Ya, ini ada kentang dibawa ke ruang masak. Saya pakai masker sama kos tangan dulu, Pak ya. Sebelum masuk ke ruang masak dan sterilisasi, kita harus menggunakan masker dan sarung tangan sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan di sini, Lur. Sebetulnya sih harus pakai penutup kepala juga, tapi kan aku sudah pakai penutup kepala sendiri. Jadi aku pun setiap hari steril, Lur. Bu, ada yang saya bantu lagi, Bu? Oke. Bahan-bahan yang akan dimasak pertama-tama diolah terlebih dahulu sebelum dibumbui, Lur. Seperti kentang ini. Setelah dipotong dadu, kentang lalu digoreng hingga setengah matang. Dul, kalau kentangnya udah beres semua, tolong angkatin daging ini ke sana. Oh iya, Bu. Iya, makasih. Sedangkan dagingnya sebelum dimasak, sebelumnya sudah direbus dengan bumbu dan rempah terlebih dahulu, Lur. Mbak, dagingnya udah dipotong, tak taruh ke sana ya? Oh iya, Dul, bawa aja ke sana, Dul. Kalau sudah matang dan agak dingin, daging kemudian dipotong kecil-kecil untuk dicampurkan bersama beras dan bahan lainnya, Lur. Disinilah, Lur, tempat pengemasan nasi kalengnya. Beras ditakar menggunakan gelas ukur seperti ini, lalu ditambahkan dengan daging serta kentang yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, tuangkan kuah bumbu ke dalam kaleng. Selain untuk mematangkan nasi, kuah juga tentunya berperan untuk menambah cita rasa, Lur. Kaleng kemudian ditutup hingga rapat sebelum dimasak. Nah, kalau sudah penuh begini, bisa langsung diproses, Lur. Dalam alat inilah nantinya proses memasak dan sterilisasi akan berlangsung. Keseluruhan proses memakan waktu cukup lama, Lur, sekitar 4 jam. Nasi-nasi kaleng ini biasanya akan didistribusikan kepada korban bencana alam, Lur. Karena sudah matang, nasi bisa segera langsung disantap di tempat atau bisa juga dipanaskan terlebih dahulu. Ini, Dul, tolong antarin ke Mbak Indah. Semuanya ya? Semuanya? Ya. Oh, iya, Pak. Coba. Makasih ya, Dul. Coba.
Lur, lagi pengen ngemil ndak? Kalau iya, bisa nih dicatat resepnya Mbak Indah. Mbak Indah lagi mau buat kudapan dari nasi kalengan, Lur. Namanya Fada nasi kaleng. Itu loh, cemilan khas India sana. Bahan yang disiapkan sih irisan bawang putih, bawang bombay, cabai rawit, dan daun bawang, Lur. Terus Mbak Indah juga memarut jahe untuk campuran isiannya nanti, Lur. Mbak Indah, Ya? disuruh nganter nasi kaleng, Pak. Oh ya, sama itu minta tolong dibuka terus ditumbukin ya, Ndul. Semua, Mbak? Secukupnya aja. Oh, iya, Pak. Karena mau dibuat jadi Fada, kayaknya harus ditembuk sampai lembut nih. Aku harus sekuat naga dia kalau gini. Walah, lebay. Cuma numbuk nasi kok dul. Wah, saiki di sini pasti berlimpah, Lur. Lawong ada karbohidrat dari nasi dan kentang, ada protein dari daging, dan beragam vitamin dari bumbu dan rempah. Terus bikin saus jamur. Oh iya. Tak bikin dulu ya, Mbak ya. Iya. Mbak Indah menyuruh aku buat masak sayur jamure, Lur. Wah, iki kesenangan aku. Panaskan margarinnya dulu ya, Lur. Jangan gunakan minyak agar rasa gurih daripada saus lebih keluar, Lur. Nah, kalau margarin sudah panas, tumis bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang nih. Jika sudah layu, masukkan jamur kupingnya, Lur. Aduk hingga rata, lalu tuangkan susu. Resep ini cukup unik loh, Lur. Soalnya yang digunakan Mbak Indah adalah jamur kuping. Padahal biasanya yang digunakan untuk saus jamur adalah jenis jamur kancing yo. Tapi aku ndak heran, soalnya daerah Wonosobo dan Banjarnegara memang terkenal dengan olahan-olahan jamur kupingnya sih, Lur. Nah, biar makin yummy, harus diberikan tambahan keju yang berlimpah nih. Mbak Indah tahu aja aku penggemar keju. Biar wong deso, lidahku wong londo toh. Jangan lupa tambahkan garam serta lada. Lalu agar saus mengental, taburkan tepung maizena dan aduk hingga saus tidak lagi menggumpal dan mateng. Sambil menungguku, Mbak Indah meneruskan membuat adonan fadanya. Campurkan tumbukan nasi dengan jahe, garam dan gula, yogurt, serta jinten. Nggak lupa, selanjutnya agar rekat, Mbak Indah menambahkan tepung terigu. Kemudian uleni semua bahan hingga kalis dan tercampur rata. Mbak Indah kemudian mengambil adonan sedikit demi sedikit, lalu dibentuk menyerupai donat. Lucu ya, Lur, pasti hasilnya gemes iki. Sambil memanaskan minyak, Mbak Indah menyiapkan lapisan luar untuk adonan. Lumuri adonan dengan telur, lalu lapisi lagi dengan tepung roti. Kemudian goreng dalam minyak panas. Ulangi hingga semua adonan habis ya, Lur. Ingat, ketika digoreng, pastikan api tidak terlalu besar. Lalu bolak-balik adonan agar semua bagian matang merata, Lur. Wah, iki ndak ada lawan, bentuknya cantik.
Aromane menggugah selera, Lur. Pasti rasanya enak tenan. Nul, ini pada nasi kalengnya boleh dicicipin? Wah, katanya enak nih. Iya dong. Wah, kombinasi nasi daging yang lembut dengan garingnya tepung roti memang juara. Apalagi ada sensasi pedas dan gurihnya saus jamur. Ini yang dinamakan nikmatnya hasil kreativitas dan inovasi dari kearifan lokal toh, Lur. Jos gandos pokoknya.